Yang terhormat Dewan Juri Lomba Peneliti Belia Bali 2023, kami dari SMA Kristen Harapan dengan saya Isabel Fagulin dan rekan saya Nilo Madhuri Primantari akan presentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pola Hidup Remaja terhadap Tingkat Jejak Karbon yang dihasilkan, studi kasus di SMA Kristen Harapan dan Pasar. Apa yang melatar belakangi penelitian kami? Pencemaran merupakan suatu perubahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas manusia sehingga kualitas lingkungan menurun. Manusia mengeluarkan karbon dioksida dalam jumlah besar yang menyebabkan suhu bumi meningkat dan menghasilkan efek seperti rumah kaca. Pola hidup sangat penting dalam menentukan besarnya emisi karbon dioksida yang dihasilkan karena mempengaruhi pola konsumsi seseorang terutama pada remaja. Peningkatan pola hidup remaja seperti lebih sering menggunakan kendaraan pribadi dalam jarak pendek, menonton film di bioskop atau gawai pribadi, serta mengkonsumsi produk impor akan dapat menghasilkan jejak karbon yang semakin tinggi. Sebaliknya, jika remaja melakukan gerakan hemat listrik, produktif, frugal living, dan peduli terhadap lingkungan, akan dapat menghasilkan jejak karbon yang semakin rendah. Untuk mengetahui jumlah total emisi karbon dioksida yang disebabkan oleh suatu kegiatan dapat dihitung jejak karbonnya. Dalam upaya pengurangan emisi karbon dioksida, maka perlu dilakukan studi jejak karbon dari pola hidup remaja. Jika pola hidup remaja tidak memperhatikan konsumsi yang menimbulkan jejak karbon tinggi, maka dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami mengadakan penelitian dengan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruh pola hidup remaja terhadap tingkat jejak karbon yang dihasilkan dengan hipotesis. Metodologi. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan kuesioner. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan uji zat satu pihak. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dengan menyadarkan kuesioner di SMA Kristen Harapan dan Pasar yang diadaptasi di website www.extraancorafoundation.org, dapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan data hasil analisis, didapatkan bahwa rata-rata jejak karbon sampel adalah 376,299 ton CO2 ekuivalen, atau lebih rendah 37,22% jika dibandingkan dengan rata-rata jejak karbon manusia pada umumnya, yaitu sebesar 599,35 ton CO2 ekuivalen. Selain itu, didapatkan bahwa persentase tertinggi berada pada level medium low, yaitu sebesar 46,2%, dan persentase terendah berada pada level medium, yakni sebesar 2,2%. Untuk mengetahui pengaruh pola hidup remaja terhadap tingkat jejak karbon yang dihasilkan, maka dilakukan uji beda dengan menggunakan teknik uji zat satu pihak, dengan menggunakan fungsi data analisis pada Microsoft Excel. Didapatkan bahwa zat itu lebih besar daripada zat tabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh pola hidup remaja di SMA Kristen Harapan Pasar terhadap tingkat jejak karbon yang dihasilkan. Pola hidup remaja yang diajarkan perhitungan untuk menentukan jejak karbon ini diadaptasi dari website di mana pola hidup yang digunakan seperti pembelian paket makanan, waktu mengecas handphone, penggunaan botol plastik, pembelian paket online, dan jenis makanan yang biasa dimakan. Selain itu, pada website juga menampilkan gambar paus mati yang dipenuhi dengan sampah di bagian dalam tubuhnya. Selanjutnya diberikan serangkaian pernyataan terkait tindakan yang akan sampel lakukan jika melihat keadaan pada gambar tersebut. Pendapat yang diberikan sampel terkait dengan gambar tersebut akan memberikan gambaran seberapa banyak sampel dapat menyakiti paus. Berdasarkan pendapat sampel terkait dengan gambar tersebut, didapatkan hasil nilai rata-rata dapat menyakiti paus sebesar 3,75 ekor paus. Nilai tertinggi dapat menyakiti 10,27 ekor paus, dan nilai terendah dapat menyakiti 3,23 ekor paus. Paus dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam jejak karbon karena paus dapat membantu menyerap karbon di atmosfer, mengatasi perubahan iklim, mengurangi volume besar CO2 yang dipancarkan oleh bahan bakar fosil setiap tahunnya, serta melawan pemanasan global. Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa pola hidup remaja memiliki pengaruh terhadap tingkat jejak karbon yang dihasilkan. Semakin tinggi pola konsumsi remaja, maka akan semakin tinggi pula jejak karbon yang dihasilkan. Semakin tinggi jejak karbon yang dihasilkan, maka akan semakin tinggi kerusakan lingkungan yang terjadi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata jejak karbon sampel adalah 376,299 ton CO2 ekuivalen atau lebih rendah 37,22% dibandingkan rata-rata jejak karbon manusia pada umumnya, yaitu 599,35 ton CO2 ekuivalen. Berdasarkan uji Z, didapatkan Z hitung lebih besar daripada Z tabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dalam hal ini, pola hidup remaja berpengaruh terhadap tingkat jejak karbon yang dihasilkan. Semakin tinggi pola konsumsi remaja, maka akan semakin tinggi pula jejak karbon yang dihasilkan. Semakin tinggi jejak karbon yang dihasilkan, maka akan semakin tinggi kerusakan lingkungan yang terjadi. Adapun saran yang dapat kami berikan yaitu perlu dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan jejak karbon yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kami. Pola hidup menentukan jejak karbon. Yuk perhatikan pola hidup kita. Terima kasih.